Baik, Sangat terima umum kasih sekali ini Mbak Dwi. soalnya. Terima kasih Mbak Dwi. Saya akan Yeah. mencoba menjawab pertanyaan mengenai patriarki di dalam terkait kepercayaan ya. Yeah. Kawan-kawan, sesungguhnya seluruh ajaran nilai-nilai kebenaran yang sudah diturunkan oleh Tuhan atau yang Maha Kuasa, apakah itu kita menamainya agama ataupun kepercayaan, di mana Tuhan sesungguhnya tidak pernah membedakan derajat tempat antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Tuhan selalu menempatkan laki-laki sama karena sama-sama umat Tuhan. Namun, yang membedakan gender antara perempuan, laki, beserta seluruh fungsi dan tugas-tugasnya, karena terkait budaya patriarki itu adalah manusia sendiri. Budaya kita yang sudah diadopsi, yang sudah kita lakukan secara turun-temurun. Nah, di dalam ajaran saya, karena perlu dipahami bahwa penghayat kepercayaan itu terdiri dari sekitar 190 organisasi, maka saya yakin di seluruh organisasi penghayat kepercayaan itu ada kesetaraan yang tidak membedakan laki dan perempuan, sama-sama sederajat. Dan di ajaran saya sendiri, di Sabta Dharma, di dalam itu sudah ditegaskan, kesetaraan itu ditegaskan di dalam simbol pribadi manusia bahwa asal mula terjadinya manusia adalah dari bapak dan ibu. Kalau di dalam simbol itu dilihat tempatnya itu sama, sejajar, ini bapak, ini ibu. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa wahyu Tuhan yang diturunkan itu tidak membedakan laki dan perempuan, semuanya sama. Itu yang pertama. Kemudian mencoba untuk menjawab pertanyaannya Bu Kunti mengenai posisi anak-anak, mungkin saya bisa menjawab dalam dua ruang. Yang pertama adalah tadi yang sudah dijawab oleh sebagian oleh Mas Rocky, bahwa kaderisasi terhadap anak-anak penghayat sudah dilakukan di beberapa komunitas penghayat kepercayaan. Di tempat saya sendiri sudah mulai sejak umur 5 tahun saya waktu itu, saya sudah masuk di dalam acara sanggaran anak-anak, dan itu berlanjut hingga hari ini karena saya juga menjadi bagian dari pembina sanggaran anak-anak di Sabta Dharma. Saya nggak tahu, ini sudah sangat lama sekali, dan itu merupakan cara regenerasi yang dilakukan oleh komunitas penghayat. Dan di pendidikan penghayat kepercayaan juga ini menjadi ruang yang sangat strategis dalam setiap keluarga yang merasa dirinya adalah seorang penghayat dan mempunyai putra-putri penghayat untuk mulai mentransfer nilai-nilai ajaran. Nah, bila dikaitkan dengan pandemi COVID, bagaimana posisi anak, saya kira dari beberapa waktu yang lalu kita semua sudah menghimbau kepada para perempuan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap putra-putri kita yang berada di dalam rumah dengan komunikasi yang lebih baik, karena waktu luang mereka di dalam rumah dan barangkali di dalam kamar itu lebih banyak, sehingga pengawasan di dalam pemanfaatan gadget anak-anak itu perlu untuk dipantau sehingga waktu mereka ada banyak digunakan untuk belajar. Dan secara psikologi memang pendampingan dalam situasi begini mereka tidak bisa bermain, tidak bisa kemana-mana, itu waktu luang untuk komunikasi di antara mereka harus lebih ditingkatkan dengan suasana rumah yang membahagiakan. Itu Mbak Dwi. Tadi kayaknya juga ada yang menarik dari pertanyaan Mbak siapa tadi ya? Mbak Kalis ya? Menanggap di awal. Oh yes, Mbak Kalis. Iya, silakan kalau mau dijawab. Menolak Tadi saya pikirnya mau bagaimana di sesi penghayat. kedua. Oh gitu, bolehlah kalau gitu di sesi kedua saja. Saya kira demikian, Mbak Agustin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Tadi dari uraian Mbak Dian ya, tentang bagaimana budaya patriarki di dalam keluarga, bagaimana peran perempuan di dalam keluarga mengingat budaya patriarki yang ada di Indonesia gitu. Saya kembali ke tanggapan dari Mbak Misi tadi ya, bagaimana perempuan penghayat ini membagi peran domestik
ketika masa pandemi ini ya, ketika kita semua harus berada di rumah dan beberapa pekerjaan harus diselesaikan oleh pihak perempuan gitu, sekaligus juga mengerjakan pekerjaan sehari-hari yang memang menjadi tugasnya gitu. Apakah ini juga terjadi di dalam keluarga penghayat kepercayaan saat ini, di masa pandemi saat ini, Mbak? Oke. Ini pertanyaan yang menarik sekali karena saya akan langsung menjawab fakta real yang ada bahwa akhir-akhir ini ketika saya menelpon kawan-kawan perempuan ataupun ber-WA, itu jawabnya lama sekali. Ketika saya tanya, lagi sibuk, ternyata mereka masih sibuk untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Artinya bahwa secara fakta, perempuan, mau itu perempuan penghayat atau perempuan yang lain, yang berkeyakinan lain, mereka memang sangat disibukkan untuk urusan domestik di akhir-akhir ini dalam situasi COVID-19. Namun ketika kita bertanya apakah ada pembagian peran, saya kira tidak semuanya di dalam keluarga penghayat kepercayaan sudah ada pembagian peran itu. Karena terkait budaya patriarki yang sudah sangat kental membudaya dalam kehidupan rumah atau kehidupan keluarga. Tetapi juga tidak mungkin bahwa ada banyak laki-laki yang sudah mulai tersadar bahwa pembagian peran di dalam sebuah rumah tangga, pembagian kerja-kerja domestik, itu dilakukan. Karena saya mendengar kemarin ada bapak-bapak, oh saya juga ikut membantu mengepel rumah dan sebagainya. Nah, saya kira pembagian peran domestik di dalam rumah ini juga akan menambah keharmonisan keluarga karena kita bisa bekerja bersama-sama dan membangun relasi suami istri lebih baik. Kalau itu dipahami sebagai bagian dari sesuatu yang menyenangkan dan memahami kesetaraan gender. Dan ini perlu untuk selalu kita himbau dan kita berikan pemahaman-pemahaman kepada keluarga-keluarga dalam komunitas kami. Gitu, Mbak Dwi. Ya, terima kasih Mbak Dian. Ya, ini juga sebenarnya salah satu pertanyaan saya sih. Bagaimana ada pembagian peran domestik yang setara gitu di dalam sebuah keluarga, baik penghayat maupun bukan ya, ketika wabah pandemi ini masih berlangsung gitu. Karena kita tahu bahwa perempuan tadi sangat terbebani ya dengan beberapa pekerjaan domestik mereka, selain juga mereka harus mengurus beberapa hal yang sehari-hari mereka juga kerjakan gitu. Lalu tadi pertanyaan yang untuk sesi yang pertama, pertanyaan yang kelima itu tadi, bagaimana menyebarkan ide spiritual kepada generasi milenial yang apatis dengan nilai-nilai spiritual saat ini gitu. Mungkin Bu Rela bisa menjawab karena tadi Mas Rocky dan Mbak Dian sudah memberikan pemaparannya. Monggo Bu Rela. Baik, tapi sebelum pertanyaannya itu saya ingin